Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang peran metode numerik dalam rekayasa. Di dalam bidang keteknikan, kita mengenal ada 3 metode yang secara umum digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, baik yang muncul dalam tahap desain atau evaluasi kinerja maupun analisis kegagalan. Metode ini yang pertama adalah metode analitik. Lalu kemudian metode eksperimental, dan yang terakhir adalah metode numerik. Metode analitik adalah metode matematis. Problem domain atau domain permasalahan yang dihadapi disusun model matematikanya. Model matematika ini biasanya berupa persamaan atau sistem persamaan. Lalu kemudian model matematika ini diselesaikan secara matematis dengan menggunakan manipulasi matematika. Setelah model ini diselesaikan, kita akan memperoleh solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, keunggulan dari metode analitik ini adalah biayanya murah. Pada dasarnya, hanya dibutuhkan pena dan kertas. Namun demikian, di sisi lain, kerumitan dari aplikasi metode analitik ini cukup tinggi. Pertama, tidak semua orang menguasai metode atau teknik manipulasi matematika yang dibutuhkan untuk menyelesaikan model yang sudah dibuat. Yang kedua, menyusun model matematika dari geometri-geometri yang kompleks cukup sulit dilakukan. Biasanya metode analitik hanya diaplikasikan pada domain permasalahan dengan geometri yang sederhana seperti persegi, lingkaran, silinder, atau bola. Geometri-geometri yang kita hadapi atau domain permasalahan yang kita hadapi dalam bidang keteknikan yang sebenarnya itu cukup kompleks dan sulit untuk dibuat model matematikanya secara analitik. Apa contoh aplikasi dari metode analitik? Yang pertama adalah permasalahan konduksi panas. Yang kedua adalah permasalahan aliran fluida ideal di dalam pipa. Pada permasalahan konduksi panas, kita menerapkan metode analitik. Proses konduksi kita modelkan menggunakan persamaan panas atau heat equation. Persamaan panas ini yang menghubungkan antara perubahan temperatur terhadap waktu dengan gradien temperatur, kemudian diselesaikan secara analitik sehingga diperoleh solusi dari domain permasalahan yang dihadapi. Nah, pada slide berikut kita akan ilustrasikan aplikasi metode analitik pada aliran fluida ideal di dalam pipa. Kita lihat di pojok kiri atas, ini adalah sebuah model atau sketsa aliran fluida di dalam pipa. Kita memiliki pipa yang tidak lurus, ada belokan, lalu berubah penampang. Fluida masuk dari sisi inlet di sana, lalu keluar dari sisi inlet di sini. Nah, pertama kita menerapkan persamaan yang dinamakan dengan persamaan kekekalan massa. Dengan manipulasi matematis, kita bisa peroleh persamaan kontinuitas. U1 kali A1 sama dengan U2 kali A2 di sini. Lalu, kita modelkan juga pipa ini sebagai sebuah volume atur, lalu kita terapkan juga persamaan kesetimbangan energi untuk volume atur. Setelah melalui manipulasi matematis, ya, untuk kondisi steady state, tanpa pembangkitan energi maupun atau tidak ada reaksi kimia di dalamnya, untuk fluida incompressible kita peroleh persamaan Bernoulli. Nah, ini adalah contoh aplikasi metode analitik. Dengan menyelesaikan persamaan Bernoulli ini kita bisa memperkirakan atau memprediksi tekanan dan kecepatan fluida yang mengalir di dalam pipa ini. Nah, pada metode eksperimental, biasanya domain permasalahan yang dihadapi
dilakukan analisis pendahuluan yang berupa analisis non-dimensional. Analisis non-dimensional ini dilakukan untuk memperoleh parameter-parameter non-dimensional yang berguna untuk menyederhanakan rancangan percobaan yang akan dilakukan. Setelah diperoleh parameter-parameter non-dimensional di dalam domain permasalahan tersebut, kemudian disusun rancangan percobaannya, lalu dilakukan running percobaan atau pengambilan data, lalu dilakukan proses evaluasi untuk mencari korelasi atau hubungan dari data yang diperoleh tadi. Nah, keunggulan dari metode eksperimental adalah akurasinya. Namun demikian, di sisi lain, biaya yang dibutuhkan relatif lebih mahal dibandingkan metode analitik, karena membutuhkan berbagai macam sensor dan membutuhkan penyusunan atau setup peralatan pengujian. Apalagi jika pengujian yang dilakukan bertipe pengujian merusak. Biaya yang dibutuhkan jauh lebih mahal karena ada tambahan biaya spesimen di dalamnya. Namun, jangkauan aplikasi metode eksperimental ini jauh lebih besar dibandingkan dengan metode analitik. Apa contoh permasalahan yang diselesaikan menggunakan metode eksperimental? Contohnya adalah permasalahan konveksi panas. Ini adalah contoh aplikasi metode eksperimental dalam permasalahan konveksi panas di dalam pipa. Di sebelah kiri kita lihat ini adalah persamaan Vitus-Belter yang merupakan persamaan yang menghubungkan antara bilangan Nusselt dan bilangan Reynolds serta bilangan Prandtl. Bilangan Nusselt pada dasarnya adalah koefisien perpindahan panas atau parameter non-dimensional yang mewakili koefisien perpindahan panas. Nah, bagaimana persamaan ini diperoleh? Persamaan ini diperoleh dari eksperimen menggunakan pipa yang dipanasi, begitu ya, dan kemudian dialiri fluida di dalamnya. Kalau kita lihat di grafik ini, masing-masing titik data di dalam grafik ini merupakan hasil dari eksperimen tersebut. Lalu kemudian, setelah data-data ini diperoleh, korelasi atau hubungan dari berbagai variabel yang ada di dalamnya, yaitu bilangan Nusselt, bilangan Reynolds, dan bilangan Prandtl, dicari menggunakan teknik regresi. Teknik regresi sendiri merupakan teknik numerik yang nanti akan juga kita bahas di video selanjutnya. Nah, dengan teknik regresi kemudian diperolehlah persamaan Vitus-Belter ini. Persamaan ini dapat kita aplikasikan sesuai dengan jangkauan dari data hasil percobaan yang ada di dalam kurva yang sebenarnya. Aplikasi di luar jangkauan data ini bisa jadi akan memiliki error yang lebih besar. Nah, yang ketiga, metode numerik. Pada dasarnya metode numerik merupakan penyederhanaan dari metode analitik. Nah, langkah pertamanya sama dengan metode analitik, yaitu penyusunan model matematik. Lalu, langkah selanjutnya, model matematika yang sudah disusun tadi dilakukan proses yang namanya diskretisasi atau penyederhanaan model. Jadi, domain permasalahan yang pada awalnya merupakan atau terdiri dari geometri yang kontinu, kita buat menjadi titik-titik atau tersusun dari geometri sederhana yang sifatnya diskret. Lalu kemudian, setelah dilakukan proses diskretisasi, persamaan yang diperoleh dari sini diselesaikan, lalu dievaluasi hasil atau data yang diperoleh dari proses penyelesaiannya. Nah, biaya yang dibutuhkan dalam aplikasi metode numerik lebih rendah dibandingkan metode eksperimental, meskipun masih relatif lebih tinggi dibandingkan metode analitik, karena masih membutuhkan alat bantu yang biasanya berupa komputer. Kerumitannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode analitik, dan jangkauan aplikasinya relatif lebih lebar, karena proses penyederhanaan ini atau diskretisasi ini
menyebabkan geometri-geometri kompleks yang kita hadapi dalam permasalahan-permasalahan real keteknikan dapat kita selesaikan menggunakan metode numerik. Pertanyaan selanjutnya adalah, mana metode yang terbaik? Pada dasarnya, tidak ada metode yang terbaik. Setiap metode memiliki kelemahan maupun kekuatan masing-masing. Dan setiap metode berkembang sesuai perkembangan keilmuannya masing-masing. Seorang engineer dituntut untuk memahami metode mana yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Keberlakuan metode tersebut biasanya dibatasi oleh 3 hal, yaitu waktu, biaya, dan akurasi. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari ketiga metode penyelesaian masalah tersebut. Contoh biasanya, misalkan dalam tahap desain, dalam proses engineering, procurement, and construction. Katakanlah kita sedang melakukan proses EPC, membangun sebuah jalur pipeline, beserta infrastruktur proses yang dibutuhkannya. Nah, biasanya pada tahap basic design diaplikasikan metode analitik. Kita butuh metode yang sederhana, memberikan estimasi yang dengan akurasi yang baik untuk bisa mengembangkan proses flow diagram maupun piping and instrumentation diagram. Lalu kemudian di tahap detail design, biasanya dilakukan analisis yang lebih mendalam. Untuk itu diaplikasikan metode numerik. Umumnya pada stress analysis. Nah, pada tahap desain ini tidak mungkin diterapkan metode eksperimental karena biayanya yang terlalu mahal. Di bidang lain, misalkan dalam pengembangan produk manufaktur, dalam tahap desain itu banyak digunakan metode numerik, biasanya untuk optimasi desain. Namun pada tahap pengujian produk, mau tidak mau harus digunakan metode eksperimental. Dalam kontrol kualitas, biasanya juga digunakan metode eksperimental. Lalu, di bidang lain, penentuan sifat material, mau tidak mau pula kita harus menggunakan metode eksperimental, karena metode analitik maupun metode numerik tidak mampu menghasilkan solusi dengan akurasi yang sebanding dengan metode eksperimental. Apa fungsi metode numerik dalam rekayasa? Pada dasarnya, ranah aplikasi utama metode numerik adalah dalam desain atau evaluasi data. Fungsi utamanya sebagai engineering decision making. Dalam engineering decision making sebagai alat bantu atau alat pengambilan keputusan. Ada 2 moda penerapan utama dalam desain. Yang pertama adalah untuk evaluasi desain, selanjutnya adalah untuk optimasi desain. Dalam evaluasi desain, biasanya desain yang sudah dibuat itu dievaluasi atau dianalisis apakah desain tersebut mampu memenuhi requirement. Biasanya untuk itu digunakan metode numerik. Dalam optimasi desain, metode numerik digabungkan dengan metode optimasi untuk memperoleh geometri yang optimum. Nah, apa fenomena fisik yang biasanya dianalisis dengan metode numerik? Pada dasarnya, semua fenomena fisik yang diatur oleh persamaan diferensial dapat kita selesaikan dengan metode numerik. Batasannya adalah kemampuan komputasi yang kita miliki atau kekuatan dari komputer yang kita miliki. Banyak lembaga-lembaga penelitian ataupun industri besar memiliki komputer besar yang disebut sebagai superkomputer untuk melakukan analisis numerik. Contoh ranah aplikasinya adalah analisis tegangan, baik itu statik, dinamik, maupun impak. Lalu analisis perpindahan panas, analisis aliran fluida, analisis elektromagnet, maupun kombinasi dari berbagai bidang tersebut. Bagaimana prinsip kerja metode numerik? Metode numerik bekerja dengan menyederhanakan operasi matematika orde tinggi seperti integrasi dan diferensiasi menjadi operasi aljabar, tambah, kurang, kali, dan bagi. Namun demikian, penyederhanaan ini memiliki beberapa efek samping. Yang pertama adalah jumlah operasi matematika yang dibutuhkan menjadi sangat banyak.
Yang kedua, proses penyederhanaan ini mengintrodusir atau memperkenalkan atau memasukkan error ke dalam analisis. Banyaknya jumlah operasi aljabar yang dibutuhkan menyebabkan metode numerik tidak praktis dikerjakan atau dilakukan secara manual. Untuk dapat memenuhi time constraint yang biasanya kita hadapi, kita membutuhkan bantuan komputer untuk mempercepat proses perhitungan. Nah, jadi metode numerik itu berkembang atau teraplikasikan sesuai dengan perkembangan teknologi komputer. Pada tahun 1768, Euler itu menciptakan metode yang kita kenal sebagai finite difference method untuk satu dimensi. Metode ini nanti akan kita pelajari setelah atau di video-video selanjutnya. Lalu pada tahun 1901, Runge dan Kute itu mengembangkan metode yang dikenal dengan nama mereka berdua, Runge-Kute, untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial. Lalu di tahun 1908, Runge juga mengembangkan metode beda hingga atau finite difference method untuk kasus-kasus dua dimensi. Nah, kemudian di era yang lebih modern, ada era yang dikenal sebagai era kalkulator mekanik. Pada era ini, kata komputer mengacu bukan pada mesin, tapi pada manusia yang berprofesi sebagai penghitung. Di banyak lembaga-lembaga riset atau lembaga-lembaga penelitian, profesi komputer ini dijalani oleh wanita. Ini adalah foto dari ruang kerja para komputer di Jet Propulsion Laboratory di Amerika. Contoh aplikasinya pada masa itu adalah untuk perhitungan lintasan roket Apollo yang diluncurkan oleh NASA. Ada sebuah film yang menggambarkan bagaimana para wanita yang berprofesi sebagai komputer ini bekerja di NASA. Film ini diberi judul Hidden Figures. Nah, ini adalah contoh dari kalkulator numerik yang biasa digunakan oleh para komputer untuk membantu kerjanya. Nah, lalu di tahun 50-an, M.J. Turner dari Boeing Corporation, seorang insinyur yang bekerja di Boeing, itu mengembangkan sebuah metode numerik yang dinamakan metode elemen hingga, yang saat ini biasa digunakan untuk melakukan analisis tegangan. Pada tahun 60, seorang programmer wanita bernama Margaret Hamilton menulis program untuk Apollo Guidance Computer atau komputer pengendali roket atau pesawat luar angkasa Apollo. Ini adalah foto Margaret Hamilton bersama printout dari kode program yang dia tulis. Era ini kemudian dikenal dengan atau muncul kemudian era IBM mainframe dan bahasa pemrograman yang populer pada saat ini disebut dengan Fortran. Ini adalah contoh dari IBM mainframe. Mesinnya menempati satu ruangan tersendiri. Kalau kita lihat butuh dua operator. Pria yang ada di sini sedang mengecek printout hasil perhitungan, lalu wanita di sini sedang memasukkan program yang akan dijalankan. Program untuk mainframe ini ditulis di atas sebuah kartu yang disebut dengan punch card seperti ini. Kartu ini dilobangi dengan sebuah mesin ketik khusus, lalu kemudian diinputkan ke dalam komputer. Di era selanjutnya, di tahun 70-an, McDonald dan peneliti-peneliti lain mengembangkan sebuah metode yang dinamakan dengan finite volume method untuk simulasi aliran fluida. Di era selanjutnya kita mengenal atau didominasi oleh Cray superkomputer. Jadi berbagai industri ataupun lembaga-lembaga riset besar di dunia itu banyak menggunakan komputer yang diproduksi oleh Cray Computer Research. Ini adalah contoh dari atau gambar dari
komputer Cray. Komputer ini dikenal dengan nama vektor komputer, harganya sangat mahal dan butuh pendingin cair. Selanjutnya dikenal era IBM PC. Nah, karena mahalnya vektor komputer ini, kemudian banyak orang berusaha mencari alternatif. Setelah IBM memproduksi PC atau personal komputer yang bentuknya seperti kotak kardus ini, yang dulu kita kenal sebagai desktop komputer, kemudian banyak yang berusaha untuk menghubungkan berbagai desktop komputer ini sehingga memiliki komputasi atau kemampuan komputasi yang jauh lebih besar. Nah, ini adalah contoh dari Beowulf cluster komputer di mana banyak sekali desktop komputer yang dihubungkan dengan jaringan sehingga bisa berperilaku atau bekerja sebagai satu komputer besar. Keunggulan dari Beowulf cluster komputer ini adalah murah dan mudah dirakit. Komputer-komputer super modern pada dasarnya mengikuti prinsip dari klaster ini. Di era saat ini, kita mengenal bahwa proses komputasi sudah beralih. Orang tidak lagi hanya menggunakan CPU atau komputer, tapi orang sudah menggunakan GPU atau Graphics Processing Unit atau video card untuk melakukan komputasi, utamanya dalam bidang artificial intelligence, atau simulasi aliran fluida. Era ini juga melihat, atau kita juga melihat di era ini adanya alternatif prosesor baru yang diproduksi oleh ARM, atau yang didesain oleh ARM, yang kemudian menjadi superkomputer paling cepat di dunia. Desain ARM itu kemudian diimplementasikan oleh Fujitsu menjadi prosesor A64FX. Superkomputer Riken dari Jepang yang menggunakan prosesor ini merupakan superkomputer tercepat di dunia saat ini, menggeser superkomputer lain yang menggunakan prosesor Intel. Nah, bagaimana contoh aplikasi industri dari metode numerik? Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah pengembangan Honda Jet. Ketika Honda mengembangkan produk Honda Jet, Honda banyak mengaplikasikan metode numerik untuk melakukan optimasi geometri sayap maupun geometri fuselage dari pesawat yang mereka desain. Nah, ini adalah contoh aplikasi metode numerik dalam tugas akhir para mahasiswa di jurusan Teknik Permesinan Kapal PPNS. Ini adalah tugas akhir dari seorang mahasiswa teknik perpipaan, di mana dia melakukan analisis tekanan atau gaya yang terjadi akibat sloshing atau gerakan bolak-balik fluida di dalam tangki yang dipicu oleh gempa bumi. Warna di sini menggambarkan tekanan yang terjadi. Kalau kita lihat, kurva ini merupakan kurva permukaan fluida. Kita juga mengaplikasikan metode numerik untuk menganalisis impact dari jangkar kepada pipa bawah laut. Bagaimana pipa bawah laut ini mengalami crack atau kegagalan akibat jatuhnya jangkar. Ini adalah contoh aplikasi lain di mana kita menganalisis kinerja turbin air tipe Savonius. Kita lihat di sini, kita simulasikan putaran turbinnya. Ini adalah contoh aplikasi lain di mana kita menganalisis kinerja wave energy generator. Jadi kita menggunakan sebuah silinder untuk mengkonversi energi gelombang menjadi energi putaran atau energi mekanik. Dan kita gunakan metode numerik untuk menganalisis perilaku dan efisiensi konversi energi dari sistem seperti ini. Selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.